Oke, hari ini kita eh, masih tentang ini ya, tes tiga dimensi, tes figural. Nanti saya akan bahas sekilas materinya, terus kita langsung ke latihan soalnya aja ya. Ya, Ibu. Oke, langsung aja tes figural. Tujuan tes figural itu adalah tes yang dapat mengukur kecerdasan umum seseorang melalui penalaran dalam mengidentifikasi perubahan konsep dan pola gambar serta berbagai bentuk dan pola di dalamnya. Selain itu, disediakan pula satu atau dua persegi kosong untuk dijawab dengan solusi yang benar berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, tujuan pembelajaran dari tes figural itu adalah yang pertama, diharapkan memahami pola penggabungan dan penambahan elemen dalam tes kemampuan figural. Yang kedua, memahami pola perubahan bentuk, posisi, dan warna dalam tes kemampuan figural. Yang ketiga, memahami pola distorsi, peleburan, dan tumpang tindih dalam tes kemampuan figural. Yang keempat, memahami pola penggabungan bentuk dalam tes kemampuan figural. Yang kelima, dapat menentukan pencerminan suatu bentuk dalam tes kemampuan figural. Dan yang keenam adalah dapat menentukan jaring-jaring suatu bangun ruang, dan sebaliknya. Nah, ini dia pola penggabungan elemen. Nah, pada pola penggabungan elemen, semua elemen pada fitur yang ada biasanya bergabung dalam figur terakhir. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa perubahan pola dapat terjadi secara vertikal ataupun horizontal. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau berdasarkan figur ini kan figur pertama, ini kedua. Nah, jawabannya kan itu di figur ketiga. Jadi ini kalau figur pertama dan figur kedua digabungin, nah jadi terbentuklah si figur ketiga ini. Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan jawaban di kotak kosong ini, gitu kan. Jadi kalau pola ini figur satu dan figur 2 digabungkan, nanti dia akan menjadi seperti apa? Udah jelas seperti ini, ada garis di sini, terus ada persegi panjang di sini, ada persegi panjang juga di kanan, dan nambah yang di figur 2 ini, ya kan? Jadi ada di tengah, kurang lebih akan seperti itu bentuknya. Itu dari pola penggabungan elemen. Oke, selanjutnya, nah ini dia tadi. Figur satu ditambah figur 2 ini hasil yang didapat, yaitu di figur 3. Selanjutnya, pola penambahan atau pengurangan elemen. Nah, jenis soal lain pada tes kemampuan figural adalah pola penambahan atau pengurangan elemen. Elemen yang bertambah atau berkurang ini dapat berubah bentuknya, ukurannya, sisinya, sudutnya, titiknya, dan sebagainya. Pada umumnya, semua elemen pada figur yang bertambah atau berkurang akan membentuk suatu pola. Nah, berikut ini salah satu contoh soal penambahan elemen pada tes kemampuan figural. Nah, ini pada figur satu dan figur 2 yang bertambah adalah elemen lingkaran, ya kan, lingkaran kecil. Nah, di figur 2 nambah dia jadi 2. Nah, di figur 3 dia nambah menjadi 3, ya kan, 3 lingkaran di sekitar persegi yang berwarna hitam.
Nah, kalau yang di bawahnya, di baris kedua, figur pertama hanya ada satu segitiga siku-siku. Lalu di figur kedua itu ada dua, ya kan? Ada dua segitiga siku-siku. Nah, di figur ketiga udah pasti dia bertambah lagi satu segitiga siku-sikunya, ya kan? Jadi ada tiga segitiga siku-siku. Nah, seperti ini dia. Bertambah dari satu ke dua lalu ke tiga. Itu adalah contoh pola penambahan elemen. Selanjutnya adalah pola perubahan bentuk. Elemen-elemen yang mengalami perubahan bentuk memiliki pola yang konstan. Jadi dia nggak mungkin polanya itu nggak nggak apa ya, nggak stabil gitu, nggak mungkin beda-beda. Kalau emang dia berputar 90 derajat, udah pasti dia selanjutnya di figur selanjutnya akan 90 derajat lagi, nggak mungkin dia akan berkurang gitu, karena itu polanya udah konstan. Pola tersebut digambarkan melalui perubahan bentuk elemen dari satu figur ke figur lainnya. Nah, ini contohnya figur satu, figur 2, figur 3. Yang dicari jawabannya adalah figur keempat. Nah, dari rangkaian figur ini, ya kan, terlihat adanya perubahan elemen segitiga menjadi lingkaran. Ya kan, dari segitiga menjadi lingkaran, lalu menjadi segitiga lagi. Nah, untuk figur keempat, udah pasti dia akan berubah lagi menjadi figur lingkaran. Itu yang akan terjadi di sini. Kan? Jadi jawabannya itu adalah elemen lingkaran di figur keempat. Nah, selanjutnya adalah perubahan posisi. Elemen-elemen yang dipengaruhi oleh pola ini memiliki perubahan yang konstan, yaitu perpindahan posisi searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam berdasarkan sudut tertentu atau gerak acak beraturan. Nah, jadi walaupun acak, dia pasti beraturan gitu gerakannya. Pola ini dapat diketahui dari posisi-posisi elemen di setiap figurnya. Ini contohnya figur satu, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Yang harus dicari jawabannya adalah figur ke-5. Kita lihat perubahannya, ya kan? Berdasarkan gambar ini, dapat dilihat bahwa pola pergerakan dua lingkaran ini adalah bergerak searah jarum jam. Nah, pada figur paling kiri yang ini, posisi dua elemen lingkaran hitam awalnya berada pada pukul 10, 30, dan 12. Ya kan, di arah ini dan 12 di sini. Pada figur berikutnya, kedua elemen tersebut bergerak satu garis ke kanan ya. Berputar satu garis ke kanan. Berada pada pukul 12 dan 13.30. Begitu seterusnya, sehingga figur yang paling kanan, yang ini yang figur terakhir, lalu kita harus mencari jawaban di figur yang ke-5. Nah, berdasarkan pola ini, pola yang terbentuk di 4 figur sebelumnya, figur yang terakhir yang terbentuk adalah kedua elemen lingkarannya, ini berada pukul 16.30. Nah, ini dia, 16.30 dan 18. Nah, dia akan bergerak satu garis searah jarum jam. Jadi kan ini kan gerakannya konstan kan? Ini bergerak satu garis, ya kan? Ini ke sini bergerak satu garis, lalu ke sini juga satu garis, ke sini satu garis, ke sini juga pastinya satu garis. Karena perubahan yang terjadi itu secara konstan. Lalu ada pola perubahan warna. Nah, jenis soal lain pada tes kemampuan figural adalah berupa pola perubahan warna. Nah, ini dia. Dari figur satu ke figur 2. Ya kan? Ini, persegi ini awalnya hitam, berubah menjadi putih.
Yang putih berubah jadi hitam. Begitu juga yang lainnya. Hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Nah, untuk soal yang ini, udah pasti yang segitiga dia akan berubah menjadi putih. Kalau yang persegi ini akan menjadi persegi yang berwarna hitam, ya kan? Dia akan seperti ini. Nah, ini dia jawabannya. Yang segitiga hitam menjadi segitiga putih, yang persegi putih menjadi persegi hitam. Begitu juga yang bawahnya. Dia terjadi perubahan warna secara konstan. Begitu juga untuk jenis-jenis soal yang sama, dia hanya perubahan warna. Nah, selain nanti dia bisa aja penggabungan dua elemen. Selain berubah warna, mungkin dia akan berubah posisi gitu ya kan, berputar mungkin atau apa, atau dia perubahan bentuk dari segitiga, segitiga, dari segitiga yang seperti ini mungkin dia akan mengecil segitiganya, cuman dia jadi warnanya tetap berubah, cuman ukurannya juga berubah. Jadi dia penggabungan dari dua pola. Selain perubahan bentuk, juga perubahan warna. Itu bisa aja terjadi seperti itu. Yang penting kita memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, karena udah pasti polanya itu konstan. Nggak mungkin dia tiba-tiba eh, terjadi perubahan sendiri atau polanya beda dari figur-figur sebelumnya. Selanjutnya itu adalah pola distorsi. Nah, pola distorsi adalah salah satu jenis pola perubahan pada tes kemampuan figural yang menyertakan elemen pengecoh. Elemen pengecoh ini berfungsi menyamarkan pola perubahan yang ada di dalam figur, sehingga tingkat kesulitannya jadi lebih tinggi. Jika terdapat rangkaian figur dengan distorsi baik berupa elemen atau pengacakan pola, peserta diharapkan fokus terhadap pola yang terbentuk secara keseluruhan pada figur-figur yang ada. Ini contohnya. Nah, pada gambar di atas ini, elemen pengecohnya adalah persegi. Nih, persegi dan persegi panjang yang berada di bagian atas figur. Yang di, ini dia yang ditandai lingkaran merah ini. Nah, pada figur tersebut terjadi pola penggabungan bentuk dan penambahan panjang pada figur akhir. Sedangkan fungsi distorsi adalah mengecoh peserta agar tidak melihat pola yang terbentuk tersebut. Jadi dia ada elemen-elemen yang sebenarnya dia nggak berhubungan dengan elemen yang ingin ditanyakan sebagai pengecoh kita. Selanjutnya adalah pola peleburan. Pola peleburan adalah bentuk pola dalam tes kemampuan figural berupa menempelnya dua elemen atau lebih, sehingga terlihat melebur menjadi elemen baru. Ini contohnya, ini figur 1, 2, dan 3. Ini juga dia figur 1, 2, dan 3 melebur menjadi figur 4. Itulah kenapa terbentuk ini, karena ini bersatu dengan ini, dan ini juga bersatu dengan ini, sehingga terbentuk ini. Ini adalah pola peleburan. Jadi antara figur-figur, pola-pola yang terjadi, bukan pola, elemen-elemen di figur sebelumnya itu bersatu di figur terakhir. Dia melebur menjadi satu kesatuan, sehingga terbentuklah elemen baru seperti ini. Selanjutnya adalah pola tumpang tindih. Pada pola tumpang tindih terdapat elemen yang bertumpuk dengan elemen lain, tetapi tidak melebur menjadi elemen baru. Nah, kalau tadi kan dia bersatu gitu elemennya menjadi elemen baru. Kalau ini dia meskipun bertumpuk, nah antara figur 1, 2, 3
4. Nah, meskipun mereka bertumpuk gini kan, dia tetap nggak melebur menjadi satu. Dia hanya bertumpuk antara elemen satu, 2, dan 3. Ini juga. Jadi dia nggak menjadi satu kesatuan dan tidak menjadi satu elemen baru. Tetapi dia hanya bertumpuk tumpang tindih antara kumpulan beberapa elemen di figur-figur sebelumnya. Selanjutnya adalah pola penggabungan bentuk. Tes penggabungan bentuk merupakan salah satu jenis tes yang mengukur kemampuan peserta dalam menyusun potongan-potongan persoalan menjadi permasalahan pokok secara sistematis. Perbedaan antara pola penggabungan bentuk dan pola penggabungan elemen adalah pada tes pola penggabungan bentuk, soal yang disediakan berupa bangun dua dimensi yang hanya terdiri atas satu figur, bukan rangkaian figur yang mengandung pola perubahan tertentu. Pola penggabungan bentuk termasuk dalam penalaran spasial. Soal dengan pola ini menyajikan sejumlah bentuk. Peserta diminta untuk menentukan bangun datar yang terbentuk berdasarkan potongan-potongan yang disediakan. Selain itu, peserta juga dapat diminta untuk menentukan potongan-potongan bentuk dari bangun datar yang disediakan. Pertanyaan-pertanyaan terkait pola ini menguji kemampuan peserta dalam mengumpulkan informasi spasial, memahami ukuran dan sudut relatif. Nah, selanjutnya ini adalah pola pencerminan. Nah, seperti yang pernah kita bahas, dia ini banyak elemennya. Nah, ini dia bayangannya, hasil pencerminannya. Jadi dia tidak akan ada terjadi perubahan posisi kalau pencerminan itu. Dan perubahan bentuk juga tidak akan terjadi karena dia sesuai dengan eh, elemennya, elemen di figur sebelumnya, lalu akan membentuk menjadi eh, seperti ini bentuknya. Posisinya harus sama, harus sejajar dengan garis. Kalau dia jaraknya ke sini 3 titik, ke sini juga harus 3 titik. Itu kenapa jadi posisinya tuh jadi berhadapan gitu ya kan, bukan saling membelakangi. Selanjutnya adalah jaring-jaring. Jaring-jaring adalah rangkaian bangun datar yang apabila digabungkan akan membentuk bangun ruang. Bangun ruang tersebut dapat berupa kubus, balok, prisma segitiga, tabung, kerucut, dan sebagainya. Akan tetapi, soal-soal yang sering muncul pada yang sering muncul adalah bangun kubus dan balok. Pada soal jenis ini, peserta diminta menentukan jaring-jaring yang tepat dari suatu bangun ruang atau sebaliknya. Nah, berikut contoh pembahasan beberapa jaring-jaring bangun ruang. Nah, ini dia kalau jaring-jaring kubus. Bentuknya kan kayak jaring-jaringnya berbentuk berbeda-beda, tapi kalau disatuin dia akan membentuk kubus. Ya kan, ini seperti huruf T, yang ini seperti ini. Tapi kalau ini semua disatuin, ya kan, jaring-jaringnya, setiap sisinya akan bersatu dan membentuk kubus. Oke, selanjutnya adalah jaring-jaring balok. Balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang atau persegi dengan paling tidak satu di antaranya berukuran berbeda. Nah, ini adalah jaring-jaring balok. Dia bentuknya berpasangan. Pasti selalu berpasangan. Ini dengan ini dengan ini dengan ini.
Oke, selanjutnya langsung aja kita ke latihan soal. Nanti Ingrid bisa tuliskan jawaban aja ya. Takutnya nggak kedengeran kalau dibacain gitu. Jadi tulis aja di kolom chat jawabannya. Oke, soal pertama silahkan dijawab. Satu jawabannya E. Kita lihat ya. Ini figur 1, 2, 3, dan 4 yang harus kita cari. Nah, di figur 1, dia hanya ada satu garis, satu lingkaran kecil, dan satu lingkaran besar. Di figur 2, dia ada dua lingkaran kecil, dua garis, dan satu lingkaran besar. Di figur 3, dia ada tiga lingkaran kecil, tiga garis, tiga garis, dan satu lingkaran besar. Nah, 4, ya kan, kalau kita perhatikan, dia lingkaran kecil ini akan bertambah di tiap figur, ya kan? Kalau di sini 1, di sini 2, di sini 3, lalu di sini akan menjadi 4. Tapi peletakan lingkarannya, lingkaran kecilnya itu kita lihat juga, dia bertambah dengan jarak sudut 90 derajat, ya kan? Ini bertambah di sudut sini, ini bertambah di sudut bawah. Nah, yang satu lagi udah pasti dia akan bertambah dengan perbedaan 90 derajat juga. Nah, itu kenapa dia pasti ada di sini. Bertambah satu lagi. Nah, kalau selain 4 berarti kita udah pasti salah. Karena dia harus 4. Berarti antara D dan E. Nah, apalagi yang terjadi? Yang terjadi adalah penambahan garis di tengah ini. Ini ada 1, ini ada 2, ini 3, lalu yang di sini udah pasti garisnya ada 4. Nah, kita lihat di antara D dan E, yang memiliki garis 4 di tengah itu hanya E. Jadi udah pasti jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Silahkan dijawab. Oke, soal nomor 2 jawabannya adalah B. Kita lihat penjelasannya. Nah, berdasarkan kalau dari figur itu, pada garis baris pertama dan baris kedua dapat diketahui bahwa pola perubahan dapat dilihat dari kanan ke kiri, ya kan? Dari kanan ke kiri perubahannya. Nah, kalau yang ini ya kan figur 1, 2, 3. Figur 1 dia ada si belah ketupat, ya kan? Di figur 2 dia hanya ada dua sisi, hanya ada setengahnya, itu sisi sebelah kiri. Nah, di figur ketiga dia udah pasti melengkapi dari figur kedua. Karena tadi di figur kedua cuma sebelah kiri, maka di figur ketiga adalah setengah dari yang sebelah
kanan, sisi kanan. Nah, kita lihat di baris kedua, ini ada segi 5, ya kan? Di figur pertama. Di figur kedua, dia hanya ada 3 sisi yang bawah. Nah, di figur ketiga udah pasti dia yang eh, kurang dari figur 2. Dia bagian atasnya, 2 sisi atas. Jadi kalau figur 2 dan 3 digabungin akan membentuk figur 1. Selanjutnya di baris ketiga, ini ada bangun datar yang bentuknya seperti ini. Ini di figur 1. Nah, 2 dan 3 itu adalah bentuk penggabungan dari, salah, figur 1 adalah bentuk penggabungan dari figur 2 dan 3. Nah, kalau 3 seperti ini, ya kan, berarti setengahnya ini. Nah, berarti figur 2 itu bagian atasnya. Ya kan, udah pasti bentuknya menjadi seperti ini. Kan yang bentuknya seperti ini adalah B. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Silahkan dijawab. Oke, nomor 3 jawabannya adalah C. Nah, kita lihat pola yang terjadi di figur 1, 2, 3, 4, dan 5. Di figur 1 ada satu lingkaran kecil warna hitam di dalam segitiga. Kan? Kalau di figur 2 ada 2 lingkaran hitam kecil di dalam segi 4. Di figur 3 ada 3 lingkaran kecil berwarna hitam di dalam segi 5. Di figur 5 ada 5 lingkaran kecil di dalam segi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Kalau ini segitiga, segi 4, segi 5, segi 7. Nah, di figur 4 berarti dia segi 6. Nah, untuk lingkaran ini, ya kan, lingkaran di dalamnya dari 2, 2, 3, 5. Nah, ini udah pasti 4 lingkarannya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu kan bisa kita lihat kalau polanya itu akan konstan. Kalau dia bertambah satu akan bertambah satu. Kalau ini juga sisinya kayak segitiga menjadi segi 4 itu akan bertambah satu. Udah pasti jawaban di figur 4 juga akan bertambah satu atau berkurang satu dari figur 5. Oke, selanjutnya soal keempat. Silahkan dijawab. Nomor 4, jawabannya E. Kita lihat pembahasannya. Nah, kita lihat pola yang terjadi di figur 1 dan 2. Ini juga 1 dan 2. Di figur 1 dan 2, perubahan yang terjadi hanya penambahan
ya kan? Penambahan elemen di bagian bawah. Ini dia satu menjadi dua. Di figur yang di sebelahnya, di sebelah kanan, ini berarti akan tetap. Yang bagian atas tetap, ya kan? Bagian bawah dia juga akan ada penambahan. Ini satu, berarti di sini menjadi dua. Jadi jawabannya adalah A. Kalau kita jawab E, ya kan, berarti itu pengurangan. Kalau pengurangan berarti nggak sesuai dong dengan pola yang terjadi di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kan dia penambahan. Ini malah terjadi pengurangan kalau kita jawabnya E. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah A. Penambahan elemen. Oke, selanjutnya soal kelima. Silahkan dijawab. Oke, 5 jawabannya adalah B. Kita lihat pola yang terbentuk. Pola satu dan 2 kalau digabungin akan membentuk pola di figur ketiga. Nah, ini kita lihat juga figur satu, 2, dan 3. Kali ini yang ditanya adalah figur satu. Nah, tadi kita ingat kalau figur 3 itu adalah penggabungan dari figur satu dan figur 2. Karena figur 3 bentuknya seperti ini, ya kan? Dan figur 2 setengah dari figur 3. Nah, maka jawabannya berarti setengahnya lagi. Setengah dari figur 3 di sebelah kiri itu adalah yang B. Jadi seperti ini digabung figur 2 menjadi figur 3 hasilnya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat soal ke-6. Ya kan, kita lihat soal ke-6. Figur satu, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat tiap elemennya memiliki perubahan masing-masing atau pola masing-masing. Dari yang paling atas kita lihat. Nah, lingkaran ini dia tidak ada terjadi pola perubahan. Dia tetap di sini posisinya. Bentuknya, posisinya, warnanya tetap. Berarti udah bisa dipastikan di sini juga dia akan tetap, ya kan? Selanjutnya kita lihat ini yang persegi ini, kan? Perubahan yang terjadi, dia posisinya tetap.
Pola yang terjadi di persegi ini adalah pola perubahan warna. Di sini dia hitam, di sini dia putih. Hitam, nah udah pasti di sini putih. Jadi yang hitam itu udah pasti salah. Lalu, apalagi yang terjadi? Yang terjadi adalah si ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 ini, dia berpindah posisi, ya kan? Dia berpindah enggak, berlawanan arah jarum jam berputarnya. Dari sini posisinya pindah ke sini, lalu ke sini. Nah, di sini dia kan dari tiap sudut, sudut sini, ya kan, sudut sini, sini, di sini dia udah pasti pindah ke sudut sini. Hmm, ini sesuai dengan pilihan jawabannya di bawah semua. Lalu selanjutnya adalah si segitiga. Segitiga ini dia juga berotasi tapi searah jarum jam. Dari sini dia pindah ke sini, pindah ke atas, ya kan? Lalu dia pindah ke tengah sini, pindah lagi ke ujung kanan. Di tengah sini berarti dia akan bertemu dengan si segitiga. Berarti yang E udah pasti salah karena posisi segitiganya masih di sini, tidak berubah, ya kan? Tidak berpindah posisi, tidak berotasi. Nah, pilihannya itu hanya B dan C. Kita lihat, karena dia yang berpindah adalah adalah segitiga, udah pasti dia akan menimpa elemen tetap di sini. Kalau yang C ini kan jadinya yang lingkaran putih, jadinya menimpa si segitiga. Sementara kan si elemen lingkaran putih ini dia tidak berpindah, yang berpindah hanya segitiga. Itu kenapa? Jadi segitiga yang menutupin eh, si elemen lingkaran putih ini. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Miss, sebentar Miss mau nanya. Ya. Tadi kenapa persegi panjangnya bisa gak berwarna hitam lagi, Miss? Nah, karena kan ini kan elemen 1 dan 2. Ini kan dia berwarna hitam, ini dia berwarna putih, Oh, ya berarti kan? nengok polanya ya, Miss. Iya polanya. Ini dia hitam. Nah, kita pasti kayak mikir loh, kok dia berubah warna? Nah, itu kuncinya di figur 2 ini. Ini kan dia putih. Sementara ini kan setengahnya tuh hanya segitiga. Si segitiga ini yang bergerak ke sini. Dia menimpa si persegi. Di saat perseginya itu berubah warna dari hitam menjadi putih. Ini hitam, lalu di sini udah pasti putih dia. Karena di sini dia hitam lagi. Kan Oke, gimana? Miss. Paham, Ya, udah Miss. paham ya? Ya. Ya, Miss. Oke, selanjutnya soal ketujuh. Silahkan jawab. Oke, nomor 7 jawabannya E. Kita lihat. Ini figur 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat perubahan yang terjadi di setiap elemennya. Yang ini kan yang ditanyakan, berarti yang figur 2 nih yang ditanya. Nah, di figur 1, kita dari sini dulu.
Nah, kalau kita lihat di tiap figur, ya kan, dia tidak terjadi perubahan, baik warna, bentuk, posisi, atau apapun itu dia tetap di situ. Dia nggak terjadi perubahan apapun. Kita lihat juga di sebelah kanan. Yang ini dia juga tidak berpindah tempat, tapi dia berubah warna. Perhatikan di figur 4. Berarti di sini ini tetap si ini dan ini tetap ini. Tapi kita belum tahu dia berubah warna menjadi apa, ya kan? Kalau ini putih, berarti ini hitam. Lalu berubah lagi menjadi putih, hitam, putih, ya kan? Jadi kan konstan dia perubahan yang terjadi. Berarti yang C ini udah pasti salah karena dia berwarna putih. Lalu perubahan apa lagi yang terjadi? Nah, kalau yang ini dia juga tidak berubah. Kita perhatikan dari bentuk, warna, posisi tetap di sini. Lalu apalagi yang berubah? Yang berubah adalah posisi ini, lingkaran kecil, kan? Dia bergerak, ya kan? Kalau kita lihat dari figur 1 ke figur 3 itu bergeraknya searah jarum jam, ya kan? Berputar gini 180 derajat. Kalau ke sini 90, ke sini 90, ya kan? Kenapa ke ini 180? Karena di sini ada yang kosong. Jadi berarti di sini bergerak 90, berputar 90, ke sini juga 90. Makanya terjadi dari sini ke sini, dari 1 ke 3 itu 180. Nah, kalau gitu, posisinya dari sini bergerak searah jarum jam ke sini. Berarti udah pasti lingkarannya di sebelah sini, lingkaran hitam kecil. Nah, yang di sebelah kiri berarti hanya tinggal E. Nah, dari sini kita bisa jawab dong, harusnya ini udah pasti jawabannya E. Kalau kita lihat dari posisi ini aja, ya kan? Tapi harus kita pastikan lagi perubahan bentuk yang tengah, ya kan? Dia dari figur 1, dia akan bertemu pola ini lagi ketika melewati dua figur. Ini figur 2, figur 3, di figur 4 dia akan bertemu dengan bentuk yang sama. Nah, kalau gitu, ini dia akan sama dengan figur yang 5. Karena dia udah melewati figur 3 dan 4. Itu kenapa jawabannya udah dipastikan adalah E. Karena bentuknya sesuai dengan yang figur 5. Jadi jawabannya benar ya. Jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah A. Kita lihat pola yang terjadi di figur 1, 2, dan 3 biar bisa menentukan jawaban di figur 4. Di figur 1 ada satu lingkaran hitam besar, satu persegi panjang, satu lingkaran kecil berwarna putih. Nah, kita lihat kalau dari figur 1 ke figur 2 ke figur 3 nggak ada penambahan elemen, ya kan? Yang ada dia hanya eh, perpindahan posisi atau rotasi, rotasi dan perubahan warna. Perubahan warna si lingkaran, kan?
dan perubahan posisi dua elemen ini. Kan dia berpindah. Dari figur satu ke figur 2, dia berpindah berlawanan arah jarum jam sebanyak 90 derajat. Di sini dia juga akan berpindah, jadinya posisinya di sini. Dari sini dia udah akan pasti berpindah lagi, berotasi, jadi ke bawah. Nah, dari sini bisa kita lihat pilihan itu antara A dan B. Berarti C, D, dan E udah pasti salah. Nah, selanjutnya adalah perubahan warna lingkaran ini, lingkaran yang kecil. Dari putih ke hitam, ke putih, di sini udah pasti hitam. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya soal ke-9. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat yang soal ke-9. Sini jawabannya adalah D. Nah, kita lihat polanya. Figur 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita lihat dari figur 1, 2, dan 3, berarti kan di sini nggak ada, gimana ya, nggak berulang gitu kan. Berarti kan ini dia beda-beda, tiap figur beda-beda elemennya. Nah, udah bisa dipastikan kalau di figur keempat, dia pasti penggabungan dari ketiga figur ini. Kan, jadi kalau ini digabungkan dengan ini, karena di sini kosong, berarti hanya dua ini yang digabungkan, dia akan membentuk, nah ini antara A dan D. Lalu bagian atas, kita lihat penambahannya. Sini kosong, berarti cuman yang lingkaran dan bintang. Kita lihat antara A dan D hanya perbedaan warna. Nah, karena ini hanya penggabungan, ya kan? Udah pasti lingkaran itu tetap hitam dan bintangnya tetap putih. Jadi jawabannya adalah B. Karena kalau yang A ini malah lingkaran yang putih dan bintangnya yang hitam. Itu kenapa dia salah. Jawabannya adalah, kok B? Jawabannya adalah D. Karena perbedaan A dan D hanya di perbedaan ini. Ya kan? Ininya dia sama. Dan ini benar. Oke. Selanjutnya, soal ke-10. Silahkan dijawab. Oke, nomor 10. Kita lihat. Nah, penjelasan yang ke-10, figur 1 dan 2 itu eh, ada elemen distorsi, ya kan? Sementara elemen segitiga pada figur 2 dan 3 ini mengalami peleburan. Itu kenapa dia akan menjadi seperti ini figurnya.
Nah, figur ini dan ini, dia itu hanya distorsi, mengganggu atau mengecoh fokus kita. Karena pada akhirnya jawabannya itu hanya persegi kecil yang di bawah. Itu kenapa jawabannya adalah C, kan? Karena kalau kita lihat ya kan, dari penggabungan ini sama ini, yang benar itu kan cuma yang C. Yang D dan E udah beda nih bentuknya. Kan ini aja dia nggak simetris. Nggak sama. Sementara ini kan dia sama bentuk segitiganya. Hanya beda posisi. Nah, sedangkan yang A dan B ini dia malah berubah atau terjadi perbedaan warna. Sementara kan di figur 2 dan 3 warnanya itu sama-sama hitam. Jadi ini hanya sebagai pengecoh, distorsi dia. Oke, selanjutnya soal ke-11, silahkan dijawab. 11 jawabannya adalah A. Nah, kalau kita lihat figur 1, 2, dan 3, lagi-lagi ini tentang penggabungan elemen, ya kan? Ini bertemu dengan ini, dan ini bertemu dengan ini. Dari sekilas aja kita bisa jawab, kalau ini kan yang bentuknya sama dengan ini, udah pasti yang A. Kenapa? Kalau yang ini dia beda warna segitiganya. Ini juga beda warna. Yang ini malah ada yang berotasi. Sementara kan ini hanya penggabungan, tidak ada rotasi. Yang ini malah segitiganya dua-dua berubah warna. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Oke, selanjutnya soal ke-12. Silahkan dijawab. Oke, soal ke-12 kita lihat figur 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena ini lagi-lagi berbeda, udah pasti di figur 4 adalah penggabungan dari tiga figur ini. Ini akan bersatu dengan ini. Dan ini juga akan bersatu. Kita lihat dari posisinya aja, dia udah pasti akan jadi di sini. Ini juga dia akan nambah di sini. Kenapa jawabannya adalah B. Kalau C udah jelas sangat berbeda ya. Dia ini. Kenapa jadi nambahnya nggak sesuai dengan yang ada di figur gitu. Kalau yang ini D-nya udah salah. Yang ini malah tidak ada terjadi penambahan atau penggabungan elemen. Yang ini, nah ini kenapa jadi nambah seperti ini? Bagian atas ini kan tidak ada, dia hanya yang bawah. Oke, selanjutnya soal ke-13, silahkan dijawab.
Soal ke-13 ini adalah penggabungan dari ini, ya kan? Satu, dua, tiga. Kalau digabungin, dia akan menjadi bentuk yang seperti apa? Kan kita lihat penjelasannya. Nah, jawabannya adalah C, benar. Karena ini disatuin, ya kan? Karena panjangnya ini, jadi dia seperti ini dia. Kan membentuk, bukan, dia akan seperti ini. Itulah kenapa terjadi atau terbentuk elemen yang C. Jadi dia digabungin aja. Ketiga elemen tersebut digabungin menjadi bangun datar yang seperti apa. Selanjutnya soal ke-14, silahkan jawab. Oke, kita lihat. Kalau tadi dia penggabungan elemen menjadi satu bangun datar, kalau yang ini satu bangun datar, gimana kalau dipecah menjadi beberapa elemen? Nah, kita lihat yang pertama udah jelas ini, ya kan? Persegi atas satu, ini juga persegi panjang satu. Lalu kita anggaplah ini segitiga, ya kan? Ini segitiga. Lalu ini sisanya apa ini? Jajar genjang ya. Kalau begitu jawabannya berarti ini ada satu, dua, tiga, empat. Yang sesuai adalah A. Kenapa? Karena ini ada jajar genjang, ada persegi kecil, ada persegi panjang, ada segitiga. Ini dia. Kalau diurai. Nah, ini dia penjelasannya. Ini kan bisa lebih jelas ya lihatnya ya. Kalau dia dipecah. Ini si persegi empat, ini persegi panjang, ini segitiga, ini jajar genjang. Itu kenapa jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya soal ke-15, silahkan dijawab. Jelas jawabannya adalah A. Nah, ini kalau kita bagi, kan, memang akan membentuk tiga segitiga. Ya kan? Jadi jawabannya benar adalah A.
Karena ini B, C, D, dan E kalau digabungin dia tidak akan membentuk si trapesium ini. Jadi jawabannya benar adalah A. Selanjutnya soal ke-16, silahkan dijawab. 16 jawabannya adalah A. Nah, kita lihat ini kalau kita, aduh, kalau kita bagi dua, ya kan, lalu dipotong, lalu dipotong. Nah, ini berarti sesuai dengan yang A. Jadi jawabannya ini kalau yang E ini dia udah jelas salah nih. Karena dia ini masih ada potongan di sini. Sementara kalau dia udah terbentuk dua segitiga siku-siku ini, berarti yang lainnya udah sama rata nih. Jadi persegi panjang aja biasa. Dia nggak akan mungkin ada potongan lagi di ujungnya. Yang C udah jelas salah, dia hanya ada satu. Nah, bedanya dengan D, dia ini kan segitiga sama kaki. Sementara ini yang terbentuk menjadi segitiga siku-siku. Itu dia bedanya D dan A. Jadi jawabannya benar adalah A. Ini dia. Selanjutnya soal ke-17, silahkan dijawab. Oke, nomor 17 kita lihat. Nah, ini dia memakai konsep pencerminan, ya kan? Tapi posisinya agak naik dikit ke atas antara figur satu dan 2. Nah, kita lihat penambahan yang terjadi. Selain dia pencerminan, dia juga ada penambahan elemen, ya kan? Nah, kalau kita lihat, kalau pencerminan berarti posisi ini sesuai dengan bayangannya. Berarti dia tetap di sini. Kan? Anggap aja lah ini sama ya bentuknya. Lalu ini. Nah, ini yang sesuai dengan ini aja udah bisa kita lihat itu hanya B dan C. Nah, yang A, D, dan E udah pasti salah. Yang membedakan B dan C itu hanya lingkaran hitam kecil di dalamnya. Kalau kita lihat, dia emang ada penambahan elemen dari figur satu ke figur 2. Jadi udah bisa dipastikan jawabannya benar itu adalah B. Karena dia ada penambahan elemen lingkaran kecil di dalamnya. Oke, selanjutnya soal ke-18. Silahkan dijawab.
Oke, kita lihat soal ke-18. Ini lagi-lagi pencerminan. Berarti kan bentuknya dia, nah kita lihat dia ada tiga di sini atas. Nah, udah pasti yang E ini salah. Lalu kita lihat ini, berarti dia posisinya di sini ya kan. Jaraknya berarti akan sama. Jaraknya akan sama. Persegi dan garis. Ini berarti arahnya ke sini. Satu, dua, tiga. Lalu ini di atas. Lalu ini si lingkaran di bagian depan. Satu, dua. Dan ada si, apa nih namanya? Inilah dia bentuk elemennya ya kan. Nah, kalau kita lihat dari sini, di antara ini udah salah posisi. Dia kok di belakang, harusnya dia di depan. Jadi ini salah. Lalu kita lihat yang C, dia malah ada yang berubah warna. Padahal di sini tidak ada, karena kan ini hanya pencerminan. Berarti yang C juga salah. Berarti tinggal A dan B. A dan B perbedaannya hanya di sini. Jadi udah pasti jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya soal ke-19. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat soal ke-19. Nah, kalau gini berarti yang ada perubahan mana nih? Nah, yang D ini salah. Udah jelas ya, kelihatan salahnya di sini. Lalu mana lagi kita lihat. Ini ada 4 sejajar si belah ketupat. Sementara yang E ada satu dia segitiga, ada dua, ada berapa nih? Hmm, ada satu segitiga yang nyelip. Kenapa dia salah? Berarti hanya A, B, dan C. Nah, yang C dia ada perubahan bentuk di sini. Itu juga salah. Antara A dan B, nah kesalahan B dia tidak ada selingkaran di sini. Jadi jawabannya adalah A. Ini yang sesuai dengan pencerminan ini. Oke, selanjutnya soal ke-20. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat hasil pencerminan dari gambar ini. Dari yang terlihat aja, ini yang B udah pasti salah, ya kan, X-nya. Lalu, mana lagi? Ini malah
ada yang apa nih? Berubah arah nih ininya. Harusnya kan dia seperti ini, ya kan? Jadi yang A juga salah. Berarti sisa C, D, dan E. Kita lihat yang E. Yang ini kan segitiganya putus-putus. Yang ini dia tidak putus-putus. Jadi yang E juga salah. Berarti tinggal C dan D. Antara C dan D, yang beda itu apa? Yang beda itu ini. Ya kan? Ini dia. Yang sesuai dengan gambar di soal, itu yang mana? Itu yang D. Yang ini dia agak melebar gitu ke kiri, ya kan? Itu kenapa yang C salah? Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal ke-21. Silahkan dijawab. Oke, soal ke-21 ini adalah soal jaring-jaring dan bangun ruang. Nah, kalau kita lihat, ini ada di sebelah kanan ini. Kanan ini juga, ya kan? Tapi karena dia bentuknya lingkaran, dia tetap mau di sebelah kanan ini, mau di sebelah kanan dia tetap seperti ini. Yang udah pasti pasti salah itu adalah B dan C. Udah pasti salah. Nah, D dan E ini udah jelas salah karena sama, ya kan? Sama dia bentuknya. Dan ini salah. Yang benar itu yang ke arah sini. Itu kenapa jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya soal ke-22. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat ke-22. Ini berada di kanan si belah ketupat. Ini bagian atas. Nah, kalau kita lihat yang A, ini benar di sebelah kanan. Tapi ini malah di bawah. Kalau dia jadi atas, dia ini menjadi di sebelah kiri. Udah jelas salah. Kalau yang B, nah ini dia di sebelah kanan, si belah ketupat, dan ini di bagian atas. Dia posisinya miring seperti ini. Kan? Di jawabannya benar yang B. Kalau ini udah pasti salah, karena dia berada di satu garis lurus. Yang ini juga salah, karena dia ada satu apa namanya satu sisi yang kosong. Harusnya mereka ini pasti berdekatan antara tiga elemen ini. Gak mungkin ada satu jarak di sini. Kalau yang D, kita lihat ini jadinya posisinya akan seperti ini. Terus dia malah gini. Harusnya dia ke sini. Oke. Itu kenapa yang D juga salah. Yang benar adalah B. Oke, selanjutnya soal ke-23. Ini kayaknya udah pernah kita bahas nggak sih?
Atau saya yang salah ya? Soal Kayaknya kedua nggak, kayaknya nggak sih Kak. belum pernah ya? Belum Kak. Mungkin sama yang lain ya. Yaudah, silahkan jawab soal ke-23. Oke, 23 kita lihat. Ini kita buat andai-andai seperti ini aja lah ya. Biar nggak bingung. Ini bagian si kepalanya, nih bagian atas. Ini bagian depannya nih. Ini berada di sebelah kanan. Perlu diingat kalau ini dia akan bertemu, ya kan? Saling berdempetan. Kita lihat kalau yang A, berarti posisinya ini terbalik. Nih, karena ini kepalanya. Ini berarti seperti ini. Ini, ya kan? Ini udah benar nih. Arahnya ini udah benar, ini benar bagian atas. Ini kalau disatuin dengan dia, posisi si segi empat yang gede ini akan di sini, ya kan? Akan di sini dia. Kalau dia disatuin, dia tidak akan bertemu seperti ini. Kalau ini kan dia bertemu. Kalau di sini dia jadinya dia yang gede ini agak ke atas, tertarik ke atas gitu. Jadi yang A salah. Kalau kita lihat yang B, nah yang B ini juga salah. Ini kan harusnya di sebelah sini nih, ya kan? Ini pindah ke sini harusnya. Baru dia benar. Berarti yang B juga salah. Kalau yang C, kita lihat. Nah, ini benar atas. Ini bagian depan. Ini kalau ditarik. Nah, ini baru ketemu. Dia akan di sini. Nah, ini dia hitamnya. Kalau disatuin, dia akan membentuk seperti di soal. Ini udah jelas salah. Ini juga udah jelas salah karena berada di satu garis lurus. Oke, selanjutnya soal ke-24. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat soal ke-24. Kita lihat masing-masing pilihan jawabannya. Kalau yang A, ya kan, berarti ini dia, kan? Ini di depan, di sebelah kanannya ini. Benar. Atasnya, nah ini kan dia akan bertemu di sini. Ini berarti tetap seperti ini. Berarti jawaban yang A ini benar. Kalau kita gini aja kita kayak udah yakin ya udah. Maksudnya kita udahlah
udah bener nih, udah pasti bener, nggak usah dicek lagi yang keempatnya. Bisa aja ya kan, tapi ini kita cek aja. Kalau yang B, nah dia sama, yang membedakan adalah arah ini. Nah, arah ini dia salah nih, yang ini. Jadi jawaban yang B ini salah. Kalau yang C, ya kan, berarti ini kanannya ini, berarti dia ini, dua kesatuan ini. Atasnya, udah pasti salah. Atasnya malah yang ini. Harusnya tetapnya ini. Kalau dia bentuk ini sama dengan bentuk ini. Kalau yang D kita lihat, nah dia ini berarti menjadi atas, ya kan? Kalau ini menjadi atas, berarti dia kebalik gini kan posisinya. Duh, ini atas, ya kan? Ini depan, berarti ini akan bersatu kan dengan si ini. Kalau ini bersatu, berarti arahnya ke sini. Kalau gitu berarti arah ininya salah. Harusnya dia ke sini. Ini yang benar. Jadi yang D juga salah. Kita lihat yang E. Nah, yang E karena ini berarti ini juga kebalik nih masih. Karena ini atas, ya kan? Berarti masih gini posisinya. Yang di depan berarti ini ya, ini kan? Kalau ini depan, ini atas, tapi ini kalau tunggu, ini kalau bersatu ke sini, hmm, ini berarti di sini. Kalau berputar lagi, berarti gini, ya kan? Udah sama belum? Kalau di sini kanan bawah, ini kanan bawah benar, kanan bawah dan kiri atas, nih kiri atas. Nah, di sebelah kirinya, nah berarti kan ini kiri. Karena yang terbalik berarti kirinya di sebelah sini, ya kan? Kirinya adalah seperti ini. Ini salah nih kirinya. Harusnya dia seperti ini. Jadi jawaban E ini juga salah. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, selanjutnya soal ke ini ya kan jawabannya adalah A. Soal ke-25 silahkan dijawab.
Oke, ini soal 25 soal terakhir. Nah, kita lihat, tentukan jaring-jaring dari bangun ruang. Bangun ruang berikut. Nah, ini adalah balok. Nah, kalau balok itu ingat dia ada 6 sisi. 6 sisi dan 3 sisi berpasangan. 3 sisi berpasangan. Berpasangan gitu lah ya kan. Nah, karena dia ada atas bawah, kanan kiri, dan depan belakang. Ini depan, ini ada belakang, ini atas, ini bagian bawah, kanan, dan kiri. Nah, kalau kita lihat, ini ada yang lebih dari 6 nggak? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, yang D ini salah. Dia ada 7. Yang E, satu, 2, 3, 4, 5. Dia cuma 5. Nggak memenuhi syarat untuk menjadi jaring-jaring balok. Nah, kalau kita lihat yang A, satu berpasangan. Ini juga berpasangan. Tapi beda nih bentuknya. Harusnya ini enggak seperti ini. Hmm, salah nih berarti yang A. Eh, salah nggak ya nih? Tapi kalau dibandingkan yang B, ini kan posisinya sama-sama di kiri. Kalau bersatu, berarti dia nggak ada nih yang di sebelah kanan. Ya kan? Sementara kan sisinya itu harus saling melengkapi. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Yang B ini juga salah. Yang C ini lebih kelihatan nih. Yang ini. Dia harusnya kan tadi eh, ciri khas sisi balok adalah ada 3 pasangan, ya kan? 3 pasangan. Yang duanya itu sama panjang, 2 pasangan sama panjangnya. Ini dan ini dan ini sama nih panjangnya. Ya kan dia hanya beda lebar. Sama lebarnya beda panjang, ya kan? Nah, sementara ada 1 pasangan yang dia berbeda panjangnya. Ini. Jadi jawabannya itu adalah A. Ini yang paling memungkinkan. Walaupun kalau kita lihat secara kasat mata kok ini dan ini beda ukuran ya gitu. Harusnya ini lebih kecil lagi, mungkin akan lebih tepat. Oke, jadi jawaban yang ke-25 itu adalah A. Oke, itu aja untuk latihannya. Gimana Ingrid, kira-kira ada yang gak jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Ya udah jelas ya. Ini nanti mau ada kelas lagi ya jam 3. Iya, Kak. Oke, jadi kelas hari ini kita akhiri sampai di sini aja. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini jadi menambah wawasan atau menambah ilmu dari mengerjakan soal atau mengerjakan tes soal figural. Oke, Ingrid, terima kasih. Selamat siang. Selamat sore. Sore, Kak.